Biar hidup tentrem, udud sehat tentrem. Beuh, nu bareureum teh burahay mah. Seger. Cikan. Biar hidup semakin membara, kita bakar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Mana Pisan? Bawa Panji rumah komunitas, Ustadz Rosihan Fahmi merajut tanya dan makna dari jalanan. Baik, sore hari ini kita kedatangan tamu jauh di Asia jeung di Afrika. Anjir, jauh. Mang biasa bara ongkos ka dieu mang di Afrika. Sekitar. Asik. Oke, teman-teman, hari ini kedatangan orang-orang biasa di luar, gitu kan ya, biasa di luar. Teman-teman dari Asia Afrika Reading Club. Wow, reading teh ginding atuh. Reading. Jadi teman-teman ini teh anu boga gedung Merdeka sebenarnya mah. Ya. Jadi lamun diasosiasikeun jeung masjid mah ya teh marbotna ieu teh. Marbot Asia Afrika karena mereka adalah mereka adalah para pemakmur gedung Asia Afrika. Oh. Yang bagi sebagian orang cukup yang dipakai pepotoan unggul mah. Ono di luar. Di luar, ya kan? Bahkan bisa dibilang bagi sebagian banyak orang itu hanya dipakai selfie. Tapi bagi orang-orang yang seperti ini, nepikeun ka daek ngamakmurkeun gedung Asia Afrika nu eusina jurig hungkul. Saking koloba pinuh jurig di jero dikaluarkeun. Oh nya. Nya, bener kan? Bukti. Dikaluarkeun jurigna. Jadi bisa rek ngarukyah jurig, kita udah kieu. Geus terbukti berhasil. Oke, teman-teman, ini bagian dari movement literasi yang ini ada yang hal menarik dari teman-teman Asia Afrika Reading Club. Karena menurut bocoran nih, Wahyu, suatu ketika saya menamang Wahyu, nih Asia Afrika Reading Club teh sabenerna mah eta teh program negara awal nama gitu. Ngan ku negara teh dituluykeun, boboan negarana bubar ini cek teh. Tapi yang terjadi apa? Justru ini program ini kemudian sampai sudah hampir 17 tahun on terus justru ada di pergerakan grassroots. Dan inilah mereka diantaranya. Hey. Jadi kunagara nama merenting 1 tahun ting 2 tahun merenya. Deo, dongengkeun Deo. Apa itu Asia Afrika Reading Club, Deo? Iya, nuhun Ustaz. Aduh, teman-teman juga salam kenal. Saya Adeo, saya kebetulan menjadi bergiat ya di Museum Komunisasi Afrika. Marbot nih istilahnya. Marbot, weh geus lah marbot lah. Marbotnya gemar kanu marmot. Beda deh ya. Kang Opik ngujangnya sih ya. Kahayangna si Opik begitu. Kahayangna si Opik mah. Ustaz, 2008 itu ada Gerakan Nasional Cinta Museum. 2028. Oke. Jadi mengupayakan untuk menghadirkan semua warga masyarakat, bil khusus yang di Bandung untuk datang ke museum. Di antaranya yang connect, yang nyambung rupa-rupanya Museum Komunisasi Afrika dari sekian banyak museum gitu. Nanti dibuatlah sahabat itu museum. bukan pedah rek aya acara konferensi Asia Afrika, bukan? Bisa jadi setelah 2005 tuh 50 tahun ya? 50 tahun. Jadi kemudian ada upaya-upaya untuk kembali menegakkan museum lah. Kan di Bandung sudah bisa. Nah, ternyata yang nyangkut bro ya, Museum Komunisasi Asia Afrika. Dibikinlah sahabat museum. Jadi simpul pertemuan teman-teman semua warga masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi datang ke museum gitu. Tapi ternyata diupayakan hanya 1 kali peralatan. Sehingga saya 2009 Kang. Di 2008-2009 ada peralatan festival kemerdekaan. Jadi sekian banyak kegiatan, misalnya itu ada workshop, diskusi apa gitu ya, seminar, membuat klub baca. Gitu. Yaitu ASEAN Afrika Reading Club. 15 Agustus 2009. Jadi sehari tahun eta mah peralatan satahunan eta. Tapi yang alhamdulillah bertahan dan terus bergulir ASEAN Afrika Reading Club. Karena adalah upaya awalnya adalah untuk mengajak semua masyarakat datang ke museum, menikmati museum, belajar di museum lah kayak gitu. Karena kita ada di Museum Komunisasi Afrika, berarti kita sedang belajar memahami apa sih yang dibicarakan di Museum Komunisasi Afrika. Kita tahu ada semangat Bandung, spirit Bandung gitu. Dasar-sila Bandung. Tapi kita apa ada? Abi sanes itu tuh si Bapak lalu Dasar-sila Bandung kesini apa? Sanes Hafiz kan ya. Kudu lah kudu Hafiz Dasar-sila. Jadi salah satu syarat santri Asia Afrika Reading Club teh kudu nama Hafiz Dasar-sila Bandung. Eta syarat. Abi apa istilahnya teh mempermudah, memaknai semangat Bandung. Ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah goodwill. Niat baik. Good looking
anjing aing sama. Tapi bintang film. Ustadz, betapa niat baik Ustadz sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa untuk menyatukan bangsa-bangsa budi berwarna. Terus yang kedua adalah peaceful coexistence, hidup damai berdampingan. Peaceful. Menjadi pribadi damai yang tidak menjadi ancaman buat siapapun. Terus yang ketiga adalah kesetaraan dalam persaudaraan. Egaliter, equal gitu ya. Semua diperlakukan sama. Apalagi di depan hukum dan Tuhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, gotong royong, kerjasama. Kita lamun diperas tanya dasar sila Bandung yang fenomennya. Intinya itu. Dan kita hendak memahami itu. Dan salah satu caranya adalah dengan membaca kan. Gelah deh, kan ayo warga di Bandung teh loba pisan deunya. Tapi nah maneh gitu jadi di museum nah beget di museum atau kumaha deh gitu. Ada yang lupa yang membuat kamu tertarik jadi daek ngurus museum pada gara-gara beget di museum gitu kumaha deh. Wah, itu ceritanya panjang banget. Nah, tapi tungguan ku aing mah da versi bila keneh. Oh, versi. Saya terajak memang oleh kepala museum saat itu yaitu Pak Isman Pasha 2009. Lalu ada Kang Hada Imran, beliau penyair, budayawan. Kang Uda. Ongko akang, ongko Uda, apa beli teh saya tamanya. Dia terus satu lagi tentu saja Ibu Nunun. Ibu Nunun arkeolog, bekerja di Sparbud. Kemudian beliau ini tuh mengajak Kang Denny. Kang Denny dan Lawang saya. Buku. Kang Denny Lawang Buku, saudagar buku dari Bojongkoneng. Betul mah dari Kabul ya. Di Bojongkoneng. Kang Denny pasti ngajak saya. Kumpullah kami di satu museum. Sebelum perhelatan yang tadi saya bilang ada Festival Kemerdekaan. Yang 2009 itu. 2009. Ustadz, kenapa memilih saya si Kang Denny? Waktu itu memang lagi dekat-dekatnya waktu itu juga lagi rame-ramenya pameran buku di Braga tuh. Lenma. Sering ketemu sama Kang Denny jauh sebelum itu karena Kang Denny juga punya klub-klub bacalah, membaca buku Ram ya kayak gitu. Terus di Tobuci dan beberapa tempat lain. Jadi kita sering bertemu, berinteraksi dengan Kang Denny dan dia ada top mind saya namun buku. Ya Kang Denny. Denny sarua ka saya top mind saya nusok maukan buku. Oh si Adeo. Kela aing rada ngeheng. Maukan buku. Kela ieu ada piomongan ya. Nu hiji dagang buku nu ieu maukan. Wah cocok Jadi ngobrol aja Kang Denny mah. Jadi mana emang kaasup generasi anu rumus haram hukumna ngabalikeun buku. Oh, eta pisan. Gus Durian. Itu beruntung saya bersyukur bertemu Kang Denny. Luar biasa ya. Itulah dari situ. Dan kemudian berkembang lah. Dan akhirnya ketemu juga ini. Nah, Pram. Kamu masuk ke generasi keberapa atau di tahun berapa kan Kang Adeo dari sejak peletakan batu pertama terlibat. Malu kan manusia prasejarah kan seperti itu. Masa bareng mendirikan Gedung Merdeka. Society Concordia. Sebagai makhluk prasejarah kan terlibat beliau mah. Dari sejak kalau dirimu sejak kapan mulai terlibat di itu? Saya masuk tuh September 2014. Berarti berapa tahun? 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian. Sebetulnya nggak sengaja Kak, nggak sengaja Pak. Jadi awalnya dosen saya dulu yang diundang, karena diundang jadi pembicara di salah satu pertemuannya ARC. Namanya Tadarusan. Namanya kan Tadarusan tuh tiap hari Rabu. Nama programnya apa? Tadarusan buku. Tadarus buku. Nah, diundang itu tuh dosen saya sebagai pembicara. Beliau kan di psikologi ya. Nah, ngobrolin waktu itu buku Bung Hatta ya? Iya, Bung Hatta. Jadi Bung Hatta dari sisi psikologisnya. Saya diajak, ragu-ragu saya tuh, karena waktu itu. Sorry, dosen saya. Berarti kamu kuliah di mana saat itu? Saya di UPI. Psikologi UPI. Nah, waktu diajak tuh, udah Pram ikut aja lah. Kalau misalkan nggak suka di sana ya. Pram, perkelah kamu teh Pramudia Anantatur. Adi Bakti. Kira teh Pramudia Anantatur. Bisi we. Berat ngaranna. Jadi cocok ngaranna Pramudia Anantatur, terus jadi marbot Asia Afrika Reading. Namanya penulis banget ya. Penulis banget, udah dapet banget gitu. Oke, lanjut. Ya, pokoknya di itu tuh saya ikut lah ya. Kalau nggak seneng ya minggu depan gue ikut lagi. Tapi kalau seneng yang lanjutin. Ternyata pas datang, wah, gila geninya, ARC gitu, aneh gitu. Anehnya apa gitu? Karena dari banyak acara bedah buku gitu, yang soal buku, cuma satu ini komunitas yang si sistem mereka tadarusan. Nah, karena kalau yang lain mah kan
datang ngebedah si bukunya seperti apa dan sebagainya. Kita nggak tahu isinya seperti apa kan. Yang penting datang, oh gitu. Tapi di sini kita dibaca gitu. Per halaman, per babnya, tiap katanya, tiap paragrafnya dibongkar. Bener-bener pemerkosaan buku. Aslinya dibaca. Jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan satu buku teh bisa dipretelin habis. Kan edan ini. Nah akhirnya kan saya ikutlah. Seminggu, 2 minggu, 4 minggu, sebulan. Sampai akhirnya kamu dikutuk. Akhirnya dikutuk. Jadi marbot ya? Jadi marbot. Karena saking kerennya si program ini, saya copy itu ke kampus. Di kampus sampai hari berjalan. Di UPI teh? Di UPI teh. Dengan sistem tadarusan yang sama. Jadi orang buka anak, buka adik. Buka adik. Alhamdulillah. Wih. Ini dia nih, penebar virus sejati gitu. Keren. Orang jadi terharu. Asik. Nah, dari sekian banyak program, kan sebenarnya yang saya tangkap nih secara tidak langsung yang Kak Abu sampaikan itu sebenarnya adalah bagian bagaimana kemudian mengejawantahkan 4 nilai dasar tadi, ya kan? Aspek goodwill-nya, kemudian aspek egaliternya, aspek peaceful-nya, kemudian aspek gotong royong. Nah, itu bagaimana kemudian diterjemahkan itu semua pada program Asia Reading Club? Ini menarik karena banyak cara ya untuk menguatkan atau mempelajari nilai itu ya. Salah satunya yang paling mudah adalah dengan nonton. Tadinya ada nonton dulu. Menonton film yang tentu saja film 3GP. Tidak, kita masih skup Asia Afrika. Jadi Asia Afrika. Dan soalnya aya nu format 3GP ge Asia Afrika aya. Ada. Aya. Usum kene 3GP. Ya terus juga urang di bejaan ku si Bapak. Jadi tidak hanya jadi yang film-film dokumenter yang dulu itu ditayangin, ditonton, disaksikan, kemudian dipelajari, diapresiasi bareng-bareng, didiskusikan. Tapi pada saat yang sama di museum juga kedatangan layar kita, komunitas nonton, si Kang Tobi. Kemudian kita lebih fokus saja pada membaca. Jadi cara untuk menggapai ilmu pengetahuan itu salah satu caranya di sekian banyak cara yaitu udahlah membaca, bisi pacor kokot sama yang nonton. Yang nonton. Diskusi tentu saja ada, yang lain. Maka ada juga menggambar dan kemudian berkembang kan. Ada menggambarnya, ada bahasanya, pintunya tuh. Dari 2 tahun kemudian, dari 2009, terbentuklah Sahabat Museum, Kompresi Asia Afrika. Sahabat Museum nonton gawena. Itu jadi klubnya lebih berkembang, lebih beragam. Ada pintu untuk mengenal spirit Bandung, semangat Bandung bisa dari bahasa. Nanti ada bahasa Arabnya. Naminatnya Nahnu Arabiyun ya? Nahnu Arabiyun. Abada, terus Nihau. Heiwa. Nahnu Arabiyun, kami orang Arab. Kau itu artinya itu? Aduh, namanya uning abdi. Seur Kang eta. Pintu-pintu untuk memasuki ilmu pengetahuan, pemahaman kita itu dengan bahasa dan jadi lebih berkembang karena ada Sahabat Museum itu. Sahabat Museum Kompresi Afrika. Jadi ada yang belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, pun bahkan diskusi bahasa Inggris ya, global literate. Jadi teman ngomongnya bahasa Inggris mah. Kadang-kadang orang ngomong naon bisa ngomong. Tapi pertanyaannya klub itu sampai sekarang masih ada? Masih ada. Masih bergulir dan Sabtu Minggu, weekend. Jadi tadi Kang Pami sudah menjelaskan di awal. Di luar itulah kebudayaan masa kini, foto-foto, selfie dan seterusnya. Tetapi di dalam ada Sabtu Minggu orang-orang anak muda Bandung dan sekitarnya yang sedang resah untuk mempelajari sejarah kotanya, sejarah rata-rata Kang Adeo yang sering terlibat di khususnya di Asia Reading Club dalam pertemuan berapa orang dan rate umurnya rata-rata berapa? Kalau pertama kali saya datang, wah itu bisa sampai 20-an. 20 orang. Dan itu beragam banget, mulai dari SMA sampai yang umurnya 60-70 tahun teh ada. Wartawan, Pak sahabat itu. Paham. Makanya itu teh satu yang menarik ya buat saya ketika pas masuk teh, ngapain ini ada orang tua datang di sini gitu. Tapi itu jadi hal yang menarik bahwa ketika diskusi teh jadi beragam sih pengalamannya. Pengetahuannya juga jadi beragam. Dari anak-anak SMA yang nggak tahu apa-apa gitu, mereka cuma ikut dengar dan sebagainya, sampai orang tua yang bisa berbagi pengalaman mereka gitu terhadap buku-buku yang dibaca. Jadi dari mulai kalangan orang tua, profesional, itu hadir? Ada semua. Paling saeutik jamaah nu datang ketika setiap momen rutinitas itu berapa orang? Itu mah sampai 10-15 orang ada. Tapi itu semua berubah ketika COVID menyerang. Kita masuk 2020 ya? Betul. Itu merubah semua. Semua. Keagihan kabeh. Nah, tantangan apa sih Kang atas nama aktivator, atas nama Marbot Museum dengan Asia Reading Club
tantangan kemudian sampai hingga bertahan bertahun-tahun itu apa aja sih Kak? Ternyata membaca bukan sesuatu yang kita sukai oleh seluruh masyarakat kita, bukan sesuatu yang populer. Gitu. Kita lebih senang ngobrol atau nonton. Saya juga menghormati cara teman-teman untuk memperbaharui dirinya, gitu, memperbaiki dirinya. Dalam suka baca, itu saatnya kita di reading club karena bentuknya kan tadarus kan ya. Jadi ada yang baca, ada yang dengerin gitu. Jadi itu menikmati orang-orang yang membaca digerendengkeun kan itu teh membaca asa di dongengan ya. Asa di dongengan orang anu kedul nu horea maca teh asa di sarangan we gitu. Ya. Kita juga tidak terburu-buru untuk merebut makna, tidak tergesa-gesa untuk mencari kita maknanya naon. Kita pertemuan buku yang setebal apapun pasti hanya satu bab. Itu cuma 20 lembar panginten gitu. Tidak. Itu rata-rata durasi berapa lama? 1 jam, 2 jam membaca. 1 jam ngobrol kan itu ka dia biasa ngebahas apa yang kita baca. Jadi rata-rata kita masuk ke diskusi buku tuh enggak tahu bukunya Kang naon. Makanya di tadarusan buku ARC tiap Rabu itu teh tidak ada lagi cerita diskusi buku. Aduh abi can macam buku na tacan. Ulah aya cerita gitu. Makanya masuk mekanisme baca sasaran kayak gitu. Terus yang menentukan buku yang akan dibaca siapa? Aya Dewan Surona. Dewan Suro. Naon anu Dewan Suro. Beratnya. Kami sebagai jamaah Asia Afrika ya. Gitu. Itu memang ada Dewan Syuro. Lam samsia, lam komaria. Tafhim, tarkik itu benar. Iya mumpung aya jamaah pasariah. Kayak bakal aya pengkajian khusus lagu-lagu pasben gitu. Mahwa jengah, kita kayak bakal aya kita mahwa impression kan kita bakal aya jamaah pasariah kita kade. Pasarnya. Dah gitu sih. Nah, gimana ke depannya gitu sebenarnya tidak memaksakan generasi apa sekarang teh Z Alpha untuk terus membaca. Tapi maksudnya apakah teman-teman yang suka hadir sering ikut diskus, ikut tadarus itu juga berhak untuk menyampaikan mau dong buku ini yang dibahas misalnya? Ada. Belakangan mulai tidak sekaku zaman ada Dewan Suro itu. Dewan pertimbangan. Lebih cair dan tapi tetap dalam koridor Asia Afrika. Jadi kalau ada penulis tulisnya dari Asia dan Afrika, misalnya dari Arab, Afrika misalnya Kongo. Pokoknya nyuruh Asia Afrika kemarin World Cup, didukung pisan. Maroko, penulis Maroko, penulis apa lagi Ghana misalnya. Dan tulisnya dari Asia, Jepang. Kita juga termasuk Persib hari ini yang main itu spirit pembebasan Pardu ain wajib. Jadi wayana ke bejaan Persib main. Kita juga menyukai K-pop, tapi membaca pintunya sastra. Puisi Korea, dari penyair Korea, novel-novel Korea kayak gitu. Ya kadang-kadang sih nonton drama Korea, kayak gitulah. Jeung dracin-dracin Kadang-kadang nonton. Nah, Mang Adeo kan bisa barangkali mereview ya dari sejak 2008-2009 hingga hari ini. Fluktuasi kegiatan di Asia Reading Club, manis, pahit dan seterusnya. Kemudian bagaimana melihat perspektif teman-teman orang Bandung dengan antusias dan seterusnya bisa dikaleidoskopkan nggak? Itu panjang Kang? Ya panjang kan can Persib can main. Masih ada waktu saya ada. Persib can main. Long story. Jadi karena tantangannya membaca. Tantangannya membaca terus nggak semua orang suka baca. Jadi akhirnya ada satu momen kita ulah jago kandang. Kita perlu kayak membal, ada home, ada away. Ada partai home, kita home-nya di berbasis museum. Museum Komunitas Asia Afrika. Away-nya ke tempat-tempat lain. Ulah jago kandang, misalnya ke kampus. Karena ada 1 tahun kami di 2000 berapa ya? 14 itu 15, 13, 14, 15. Kampus. Jadi sebulan 1 pekan terakhirnya di bulan itu pasti kita away ke kampus-kampus, Unisba, Unpas, kayak gitu datang dan mau buku, kemudian bekerjasama dengan misalnya BEM di situ ya. Itu juga tantangannya berbeda-beda, berlain-lainan dan sangat menarik. Kemudian, termasuk urusan respon masing-masing kampus juga beda-beda. Karena ngapain Kang Ade misalnya nih contohnya itu mah kan membaca mah hal yang personal, pribadi, individual. Kenapa harus ngajak-ngajak lah? Terus saya mah orangnya introvert, introvert. Sama aku juga pemalu kayak gitu lah. Dan aku mau malu-maluin. Tapi kan kita sama-sama merayakan pembacaan itu ya, Bang. Kita juga kita ingin mengetahui bagaimana seseorang membaca memaknai bacaan kayak gitu. Seperti itulah tantangan-tantangan. Tapi yang paling menarik ketika memasuki tahun Covid-nya, musim Covid, akhirnya kita juga seperti teman-teman lain terpapar, lalu melakukan apa ya, daring ya, kebiasaan-kebiasaan baru, kebudayaan-kebudayaan baru lah. Oh jadi sempat acara tadarus nage online gitu? Online gitu. Kampus, kemudian yang di jalanan juga pernah sama apa? Teman-teman apa tuh perpus jalanan sampai ke barat ya, Bandung Barat.
teman-teman yoga itu. Iya, betul. Teman-teman sana, timur, utara, selatan lah kayak gitu. Terus ada upaya lain misalnya karena ingin lebih meriah, lebih menarik, melakukan juga musik dengan musik, Kang. Kolaborasi tuh. Dengan berpuisi dan seterusnya. Pram yang tahu namanya apa, Pram? Konser trotoar. Jadi kami, itu format kegiatannya kayak gimana? Jadi formatnya sebetulnya nyanyi-nyanyi biasa sebenarnya di pinggir jalan gitu. Tapi juga sambil menyuarakan kegelisahan kita lah di musik. Oke. Nah, salah satunya yang paling menarik tuh kalau misalkan kita udah nyanyi lagu wajib nasional yang kalau dinyanyikan dapat pahala. Oh, itu hukum wajib beda deh. Lu usah pahlawan. Oh iya. Aduh, ya baru nanya. Oh, banyak anak berarti. Nah, itu ada satu momen tahun berapa emangnya nyanyi di 15 di Jalan Soekarno itu yang Cikapundung Timur itu. Oke. Kami nyanyi Indonesia Raya. Nah, kebetulan kalau kami di Asia African Reading Club itu Indonesia Raya-nya 3 stanza. Oh, wow. Jadi panjang. Mun memang kabur kesel teh di lama ya. Tarurik. Baru jadi manten. Nah, pas lagi nyanyi itu tiba-tiba banyak yang datang itu yang para pejalan kaki, pengunjung, crowd, kerumunan datang ikut nyanyi. Oke. Ikut nyanyi. Wah, saya terakhir nyanyi kapan ya? Kayaknya pas upacara zaman SMA kayaknya. Oke. Banyak yang gitu-gitu. Oke. Nah, jadi kan akhirnya sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak dakwah juga kan ya? Menyampaikan kecintaan kita pada negeri ini gitu loh. Membangun lagi kebanggaan pada negeri inilah. Kubul Waton. Wih, tajarotan. Nah, Nardina lebih. Nah, ini sebagai bagian dari apa ya? Tadi yang aku cerita ngedeo di belakang bahwa yang namanya Bandung itu sering dijadikan barometer dalam berkomunitas. Keren. Bandung itu. Dalam hal apapun, rek pemotoran, rek ngebaca, rek urusan musik, urusan apapun itu Bandung seringkali dijadikan barometer dalam aktivitas berkomunitas. Nah, ini ada pertanyaan yang pika sebelen ngadeunya. Mudah-mudahan tidak pika sebelen. Kecurigaan saya nih, jangan-jangan kan Harita mah dari 2008 ke 2009 kan ini mah top down. Programnya top down. Di negara ke masyarakat. Kan meureun aya dana meureun eta mah. Oke. Nah, tapi setelah itu kan cut off. Nggak ada. Nah, kan sering jadi pertanyaan ke teman-teman teh, kan biasanya ngaranna program pasti aya anggaranana. Terus kok bisa sampai bertahan itu dari mana anggarannya dan bagaimana cara survivalnya? Nah, ini kata kuncinya adalah bagaimana kemudian melanggengkan berkomunitas urusan apa sih hari ini yang tidak dibutuhkan urusan duit? Apa sih gitu kan ya? Tapi ini yang kamu ceritakan. Biar masyarakat juga gede hati, gede tanagana, oke, geningan mang ade oge tidak didanai ku negara bisa tulinang tung 17 tahun kan cangkeul. Tulinangtung. Elang layung tuh. Ya. Cerita mang ade. Memang betul ada gerakan nasional Cinta Museum. Selain itu juga ada upaya untuk menghidupkan ruang-ruang publik di Bandung. 2008 setelah terjadi konser apa yang beside ya metal tuh ya. Jadi, kecelakaan itu jadi beberapa ruang-ruang publik jadi punya apa ada warning ya peringatan bahkan ditutup kemudian geng motor jadi rame deui kayak gitu jadi situasinya Bandung saat itu jadi saya kira mungkin ada titik temunya kayaknya mengajak semua warga masyarakat untuk hadir lah ya berkegiatan di museum jadi saya merasa ya terpanggil aja dan memang meureun geus wancina udahnya kayak gitu terus bisa yang menjadi persoalan mengapa bisa bertahan ya selain niat pribadi dari orang per orangnya itu saja yang paling mahal adalah bagaimana dia memelihara niat eta sebenarnya kan kayak gitu dan ini perjalanan panjang gitu namanya setiap orang punya resepnya masing-masing gitu ya punya jampe-jampena lah gitu dan saya tidak ingin istilahnya agul ku payung butut bangga dengan apa yang telah dilakukan ya kita hanya melakukan aktivitas ini ikhtiar kecil aja kan upaya-upaya kecil setelah kondisi Bandung saat itu bisa kan 2008 itu 2009 nya jadi ruang museum tempat tadarusan tuh sebelahnya ini tuh ngumput lah itu gedung akses itu ya jadi masih karasa kene hiung gitu apa angkernya tuh masih terasa kene gitu kayak gitu jadi terus 2008 kalau keluar Braga senyap lah tidak seramai hari ini ya setelah 17 tahun kemudian menjadi pusat, menjadi magnet lah. Ada gula, ada semut, gitu kayak gitu lah. Nah ini kuncian Mang Ade tadi. Kan kalau di 2008 ke 2009 mah cek bahasa semua tindakan aktivitas di museum didanaan ku negara. Nah,
Lalu kan selanjutnya, misalkan Mang Adeo dengan singgah hari ini dengan Asia Reading Club, eta teh didanaan ku anu bogana gedung museum gitu, atau jadi bagian dari inisiatif gerakan grassroots gitu. Periode pertama ya ada pembiayaan. Oke. Setengah 6 tahun kemudian atau 6 tahun belakangan ini ya sudah kita mandiri aja gitu. Kegiatan mandiri seperti itu sih, Kang. Lebih ke gotong royong sih. Nah, ceritakan gimana gotong royong, mekanisme gotong royong sampai kemudian sustainable. Ya, oke. Jadi teman-teman ini kan dari latar belakangnya kan beda-beda ya, latar belakangnya beda-beda. Dan kami kemudian mencoba menggali keahlian dari masing-masing. Oke. Nah, salah satu misalkan kayak pengumpulan dana untuk kegiatan misalkan hariannya misalkan. Kami punya program yang namanya Namaktilas Kota Bandung. Napaktilas Kota Bandung, oke. Kan kami ngajak teman-teman pelajar SMP, SMA untuk mengenal kota-kota Bandung. Sejarah kota Bandung. Oke. Itu kan pasti ada tiketnya. Oke. Apanya. Oke. Kemudian Wah, Mbak, piduiteun, Mbak. itu strike. Piduiteun. Maksud urang kieu, Mbak, ieu alusnya keren gagasannya. Tangke nu ngariluan daftarna teh dibonceng ku motor Royal Enfield tah. Wah, Kureli eta. piduiteun, Mbak. Ieu bisa kolaborasi ya. Well, ieu piduiteun. Cocok. Iya, itu satu. Engke merchandise-nya dijieun ku rumah komunitas. Datang di titik disepakati ditabeuna ku pasben. Cuan yo. mengerti di dunia. Ngerti kuruna unggul. Oke, jadi ada kegiatan itu. Ya, itu satu. Terus yang kemudian kami juga bikin beberapa produkan misalkan Oke. buku misalnya. Oke, nah ini Jadi buku-bukunya. teman-teman itu bikin yang namanya buku. Kami bikin antologi. Jadi kami ngundang. Wah, iya penulisnya, woi. Pramukti Adi Bakti, woi. Tuh, bro. Kalau kamu jadi bagian dari tadarusan mata batina ge aya. Tuh aja jeung Bitri jeung Bu ieu nya apalah urang nu bogana lah apalah gitu. Kita memang festival teh. Apa gitu bogana apa gitu. Tuh, jadi ngabukti gitu. Iya. Oke, Jadi, teman-teman- ada tadarus. Ini kamu menceritakan sejarah perjuangan teman-teman Reading Club di sini diantaranya. Betul. Oke, sorry, aku jamah dulu. Oke, anjing ngomong nage roh, anjing. Roh Bandung hiji, roh Bandung 2, roh Bandung 3, roh Bandung 4. Wow, anima simbolikum, anima salah ketik ya make L meureun. Anima simbolikum itu make hana arena nge nyaho itu. Totalitarianisme asik. Sejarah kecil tuh, ya bati tadarusan gitu kan ya. Iya, jadi Berarti kamu mas ongkos sebagai dosen, ongkos researcher sebenarnya ya? ya jadi Oke. ada yang memang saya bikin pribadi. Oke. Pribadi, maksudnya sebagai saya pribadi. Oke, ya. personal. Oke. Ada yang kemudian bareng-bareng. Oke. Nah, kalau ini yang di depan nih yang dipegang sama Karya sama sendiri itu. Ibu sendiri. Karya Oke. sendiri. Nah, Yang kalau terpakai. yang bareng-bareng mah ini Kang. Oke. Gitu. Ini kamu ke tugas nerjemahin. Ini mah bukan tugas, aslinya sendiri. Ini kan tugas sendiri. Bukan tugas. Da aing mah kan teu mere tugas ka maneh. Hidung sorangan. Iya. Hidung. Oke, ini The Color Curtain. Oke, reportase konferensi Asia Afrika 955. Terus ini ada lagi Bandung Ibu Kota Lagi Asia bersama, Afrika. Kang. Oke. Barang-barang baru teman-teman air. Oke, ini mah keroyokan. Keroyokan, betul. Oke, keroyokan. Ini. Oke. Tahun 2012. Kang Romian ngiluan edan. Ada. Coba teu panggil, emang geus Panjang. nyumput ka pangalengan ya. Oh iya. Romian turun sate. Kang Uyan. Preman Oke. pensiun. Nah, ini Ada- tahun 2020-nya. Oke, 20. membaca Muhammad Yamin. Oke, Itu well. teman-teman ya keroyokan. Ini keroyokan juga. Keroyokan juga. Oke, karena Antologi oke, bersama. yes. Oh, ada Kang Denny ikutan ya. Oh, Oke. iya. Sebagai, ya. Oh, sebagai ya beliau mah. Ini yang terakhir Figur. tahun 2015 kemarin. Ini Keroyokan juga. keroyokan juga. 2015. Oke. Tuh ngajati ya. Tuh si Kang Opik Mulyana ge hadir sebagai si bapak dosen teh nya. Oh, Kang Opik, oh iya. Oh, ini ya si Opik. bapak dosen kan ini teh ya. Umpar, ya. Iya. Ya, tuh hadir tuh. Gitu. Jadi Nah, bisa ceritain nggak baby Proses kelahiran. mana Witan? Proses kelahiran semua produk ini, Oke. terutama yang keroyokan. oke, yang keroyokan. Ini yang terakhir aja ya. Iya. Jadi yang terakhir tahun 2015 itu kami
udah lama lah ceritanya nggak berkarya gitu. Udah lama nggak berkarya, kemudian ya orang buat ulang tahun ke-15 gitu. Oke. Kita bikin. Oh, ini jatuh tempo ke-15. 15 ini. Oh. Dari tahun 24 berarti. 2024. Nah, jadi kami ngundang nih teman-teman secara bebas gitu untuk menyuarakan kita masih punya kesetaraan nggak sih gitu. Terus pokoknya sudut pandang, gagasan, pemikiran atau keresahan lah tentang kesetaraan yang ada di Indonesia lah gitu. Oke. Nah, kemudian akhirnya alhamdulillah 34 penulis kan masuk tuh. Wow. 34 penulis masuk. Yang mengorkestrasinya siapa? Kebetulan yang Tadi yang Majelis Suro teh di antaranya. ada Ya. Majelis Suro, ada Dewan Pram Suro juga. Oke. Mas Eni ya? Mas Eni itu sebagai editornya. Jadi dia yang prestasi supaya ini nanti kan di sini tuh ada 3 bagian ya. Oke. Bagian si di dalam buku ini, nah itu yang tulisan yang ini di bagian ini, terus di bagian ini, di bagian ini. Nah ini tuh nggak cuma dari Bandung, dari Surabaya ada, dari Jogja ada, dari Solo ada. Wah, ini mah campur lah pokoknya. Indonesia banget, Indonesia banget. Yang itu teh. Dari Maluku ada malah. Maluku ada. Dan memang itu jaringan teman-teman ARC semua. Gitu. Jadi itu untuk yang terakhir itu kami melahirkan ini. Rencananya memang di tahun ini pengen lagi, tapi mungkin nanti akan dalam rangka menuju ke Sumpah Muda. Oke. Jadi Oktober. Oktober. Di ulang tahun ke-17, Sweet 17. Sweet 17 ini. Asik. 15 Agustus ini mungkin kami akan announce undangan bagi teman-teman untuk menulis bagi tulisan Oke. antologi yang terkait dengan Indonesia. Oke. Jadi dia butuh di repeat, saya pikir ya, butuh di repeat, diulang lagi. Kira-kira, misalkan kan kegiatan Asia Reading Club teh sesederhana maca buku. Nah, tapi bisa dijelaskan teh ritualnya apa saja, di hari apa saja, di jam berapa. Karena bisa jadi teman-teman yang lain, teman-teman bisa subscribe, share, dan berkomen di kolom ini. Muncul di subscribe. Tadi bahasana aya anu ngontrol tiap imas ya kade. Pokoknya mana mau lajo di subscribe aya anu ngontrol pokoknya malah. Dodet. Di sini dodet kade. Kade bisi piomongan eta mah kade. Nah, kade eta. Nah, ceritain deh. Iya, Ustaz, kami berkumpul tiap hari Rabu sore jam 4 sampai jam 7 malam Jam 7 malam. Oke. Tergantung nafsu utamanya lebih banyak. Oke. Karena museumnya lagi renovasi, jadi sementara waktu berhijrah ke tempat ke Pasar Antik Cikapundung. Pasar Antik Cikapundung. Di Raus. Cikang Wahyu. Red Raw. Iya, Cikang Wahyu. Oke. Mas Wahyu. Red Raw Center. Oke. Silakan teman-teman boleh bergabung. Berapa kami sedang membaca bukunya Pramudia Natatur karena ini bulan kemerdekaan yang Keluarga Gerilya. Karya pertama beliau. Oke. Tapi pertanyaannya kenapa tidak geser ke museum yang lain? Mudah-mudahan sih pingin kayak gitu, tapi ternyata memang waktunya kadang-kadang ada yang klop atau petugas di sana di museumnya. Kan kata Mang Adeo teh di museum di Bandung teh loba. Iya. Tapi nanti di Ampihan di museum Sejen. Pingin banget ya di Baduga kayak gitu, tapi memang ada beberapa museum yang tidak bisa melayani sampai jam 4. Cukup sampai jam 4 sampai tidak jadi sampai ada malam. Museum yang dia strict cuman di jam kerja we mukul gitu. Cik atuh lah heup balik atulah. Itu jam diajar eta tuh jam diajar atunya. Lain nyeun kerusuhan urang mah bener teh. Cik atuh eta nu maroga museum buka pantau wae mah seutik atuh. Bener mah? Betul. Harusnya ada karunya ieu marbot masjid da omongan atuh. Anak ayam kehilangan apa? Ada ayam yang kadangna ieu mah. Kadangna direno pandangna. Sika tuh kepada para pemegang kekuasaan museum di Bandung, pemangku kebijakan nu dina mah we, cik atuh ampihan da ieu mah lain kerusuhannya. Justru mencerdaskan bangsa. Bahkan yang menarik yang saya dapat mengadeo tadi, saya akhirnya mendapatkan semacam Bandung tuh apa sih gitu. Nah di antaranya apa yang nggak ada sampaikan. Bandung itu friendly. Nah tuh ya itu tadi, ya kan nilai-nilai yang 4 tadi. Kenapa Bandung itu orang-orang Bandung tuh humble dan seterusnya? Karena itu tercitrakan di 4 hal yang tadi. Nu kahiji teh naon tadi Madeo nomor hiji teh? Goodwill. Kan orangnya humble rek sama wae gitu kan. Dan itu dirasa bisa di vibe-nya dapat di Bandung manapun gitu ya. Goodwill, somea, kaca saha gitu kan ya. Mereka komo Manawi aya eta mah nightmare eta mah. Ujung-ujungnya jam 2 itu.
Jadi jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Kali ngobrol langsung Manawi. Wah, anjing diomongin. Sami, Sami abdi ge. Nah, dan artinya ini kan menjadi semacam definisi orang Bandung menurut saya, secara culture ya. Goodwill. Kemudian yang kedua tadi misalkan cinta damai. Peaceful konsisten. Peaceful konsisten. Rek kesawai peace orang Bandung merdebikeun kan batu nu pas saya orang nu nengahkeunana. Kan nilai-nilai seperti itu. Dan ini kemudian ini bisa dibaca ulang. Nah, beut ayeuna jadi loba begal, nah beut ayeuna jadi loba anu teu pararuguhna. Nah, berarti kan nilai-nilai yang seperti ini yang sudah tercerabut, Mang. Gitu. Matak pirakut aing teh diampihan nu kararieu bener teh. Eta maksud aing mah gitu kan nya. Tuh nu katilu teh tahun tadi nilai naon? Kesetaraan, egaliter, nu kasaluhureun, kasahandapeun, goodwill we orang Bandung mah gitu kan nya teu rasa maneh saha ada seterusnya tetep we goodwill, rek anu saluhureun, kasahandapeun tetep harus goodwill. Dan yang paling keren adalah itu tadi. Iya, gotong royong. Gotong royong, iya keroyokan. Sabab mun keroyokan mah derajatnya 27 derajat. Oh. Kadinya. Jadi punten eta ka pemangku LC lain. Pemangku kebijakan anu baroga museum cik atulah gitu. Peperieun di Gedung Merdeka keur direnovasi. Ini teman-teman Asia Reading Club anu ngabangun semangat kehidupan luar biasa, semangat berpikir kritis, semangat membangun spirit Bandung yang luar biasa. Cik atuh ampihan, sakitu lobana museum piraku nya gitu. Nah itu. Yang kedua tadi, Mbak. Apa tuh? Rek dituluykeun nyipi duiteun tadi. Aya program keliling Bandung ngan Paktilas. Paktilas. Sejarah Kota Bandung. Itu ceritain Mang Reo. Karena ini bisa jadi misalkan kadeteksi ku Dinas Pariwisata Bandung teh ada. Oke, ceritain. Itu kan biasanya dari teman-teman sekolah ya. Teman-teman sekolah mengontak kami lah gitu tuh. Karena biasa tuh kami nyarangan barangkali ngaping gitu nya. Ada pelajaran dari sekolah. Sekaligus kita pelajaran ya. Pak IPA apa nya? Sejarah bahasa Indonesia, olahraga. Jadi nggak beringkeun Kang sekolah teh. Oke. Yang langganan mah ada satu sekolah langganan. Jadi tiap tahun misalnya di bulan Februari. Itu mah satu angkatan ya. Itu dia beringkeun. Jadi udah jadi budak orang nggak beringkeun ah. Iya. Budak orang. Dan kita rutenya juga menarik ya. Jadi biasanya menarik cek saha, dongengeun heula rutena mana wae atuh. Menarik. Rute kami itu biasanya Bandung Kota Lama ya. Kota Lama. Dari Balai Kota. Balai Kota terus belok ke GIM, Gedung Indonesia Muga. Terus masuk ke Jalan Braga. Terus ke Jalan Braga. Dari Jalan Braga terus masuk ke Gedung Merdeka, Museum Asia Afrika. Terus ke Penjara Banceuy. Biasanya kalau misalkan udah capek ya misalkan sampai situ berarti selesai sampai ke alun-alun, tapi kalau misalkan mau dilanjutkan lagi biasanya sampai ke rumah Bu Inggit atau sampai ke Museum Sri Baduga. Endingnya Sri Baduga atau Bu Inggit. Ya, ke Taman Istri. Iya, ke Taman Istri. Dan itu rutenya dengan jalan kaki. Jalan kaki. Rute pakai motor acan kan? Belum. Tuh, dengekeun piduiteun, Ayo dong, Raya Enfield support kepada heritage-nya Kota Bandung. Iya, Bandung tuh banyak sebenarnya. Pisan. Kan tema Bandung Kota Lama ya. Belum misalkan temanya Bandung Lautan Api. Ada titik-titiknya. Ada titik-titiknya. Terus jejak Bung Karno. Ada titik-titiknya. Gitu. Terus. Tapi gimana pernah motor mah kayaknya sejarah Napaktilas ini Koperasi Bandung. Boleh. Bandung, Bogor, Jakarta. Wah, itu ada titik-titik peristiwa Koperasi Bandung. Asik. Di Bogor ada persoalan, ada titik. Ada juga pertemuan yang muncul kan. Wah, jadi Royal Enfield Historical Ride. Jadi itu di Gedung Pancasila. Golnya. Disambung ke Kementerian Luar Negeri. Asik. Tuh, tak iya tak ngeunahna ieu geus lak ieu Bandung pisan geus ieu mah. Aya deui gagasan. Nah eta kali pasar kudu bawaan. Iya. Bisa yang carikan singa song kayak gitu. Nah, sejarah Napaktilasnya terakhir 2011 sampai 2012. Itu mah karena kita bukan motoris, kita menggunakan kendaraan umum kayak gitu. Sampai ke Taman Makam Pahlawan di Jakarta. Karena kita baca buku The Bandung Connection kayak Pram itu, jadi kita ziarah ke makam para tokoh-tokoh yang kita baca. Terus ke rumahnya Pak Ruslan Abdul Ghani misalnya di Jakarta Pusat, disambut sama keluarganya, itu membuat kami jadi tambah semangat
Iya. Saya pernah boga pengalaman kieu be, Dew. Gara-gara maca buku Mutu Salama Paris Panjavana Kang Remi Silado. Iya itu. Oke. Novel ya? Novel itu kan kan novel mah rata-rata dipahaminya sebagai fiksi. Betul. Benar tuh. Nah, kusama dibaca kemudian dicari datanya ternyata aya. Aya salah satu adegan di novelnya Belo itu kalau nggak salah nih di daerah Gunung Halu. Gunung Halu. Oh iya. Gunung Halu tina novel nate make sepeda di Gunung Halu sabab gering dibawa ke Jalan Aceh. Da dokteran Jalan Aceh. Kan aing ngabayangkeun Dew di jam 1 peuting di Gunung Halu gila. pada zaman masa itu Iya. karena sepeda ke Jalan Aceh. Jalan Aceh. Disebutkeun eta ngaran dokter naon nepi ka ditayangan kan sok aya tulisan anu tina tembok teh. Iya. Oh iya di dieu aya Dew harita mah gitu. Iya. Nepi ke Aya kitu pelangna kan? aya Iya, pelangna dokter. tinu tembokna teh dengan tahun 18 atau anu ngaranna teh house nanahaon lah Iya, gitunya. iya. Sok anu gitu. Nama-nama Belanda teh kan. Ya saya leleutikan wae siga kitu ngabayangkeun anjis eta Imajinatif. imajinasi teh Betul. tengah peuting di Gunung Halu make sepeda ke Jalan Aceh di Kota Bandung. Iya, betul. Bae pisan. Nah, artinya ini bahwa apa yang ditiarkan teman-teman Asia Reading Club akhirnya nggak hanya sekadar membaca adalah membaca, karena sejatinya memang kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang saya yakini itu tidak sekadar membaca sebagai membaca, tetapi bagaimana membaca bisa melahirkan pemberdayaan, membaca bisa melahirkan kesadaran, dari membaca bisa melahirkan even peradaban sekalipun. Karena tanpa kemampuan membaca, jangan harap ada peradaban. Kalaupun ada peradaban dengan membaca yang seperti apa dan peradaban seperti apa. Karena yang menarik Kang Adeo, dari analisa yang saya baca itu, perintah membaca saja, al-alaq itu misalkan, justru dihadirkan di tengah-tengah peradaban yang tengah tingkat tinggi. Tapi perintah membaca itu di ruang kosong, di wilayah Mekah. Nah, itu diperintahkeunana misalkan teu di nabi nanu orang Cina misalkan, nabi nanu orang India misalkan, nabi nanu orang Persia, nabi nanu orang Romawi. Yang notabene wilayah-wilayah besar itu India sudah ada dengan peradabannya. Cina sudah ada dengan peradabannya, Persia sudah ada dengan peradabannya, Romawi sudah ada peradaban. Tapi justru perintah membaca ada di ruang kosong. Bagi saya ini sebagai bentuk otokritik. Mereka juga bisa membaca. Mereka sudah bisa membaca, tapi hadir perintah membaca. Ini sebagai bentuk otokritik, membaca yang seperti apa. Makanya di akhir di ayat itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembacaan yang melibatkan nilai-nilai ilahiyah. Ini yang kosong pada zamannya. Karena bisa jadi ada sebagian yang masih menggunakan nilai-nilai ilahiyah, tapi sudah banyak terdistorsi. Dan barangkali hari ini yang terjadi di Kota Bandung, kenapa misalkan lebih terkenal dengan begalnya, barangkali hari ini lebih marak dengan narkoba dan seterusnya. Karena bisa jadi ada nilai-nilai bacaan yang luput. Baru dakna mah sarakola, ngan teu ngalebok bagu sakolana. Banyak orang yang sekolah tapi nggak belajar, Mang Adeo. Karena belum tentu orang yang sekolah itu belajar. Persis seperti tadi, banyak yang ikro tapi tidak melibatkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kuncian ini yang kemudian barangkali kenapa penting menghadirkan teman-teman semacam komunitas Reading Club Asia Afrika ini diwadahi oleh negara dan oleh siapapun yang support dengan proses peradaban kebaikan ini semua. Karena ya ini bukan cukup sehari dua hari melahirkan ini semua, butuh proses panjang gitu. Pram, proses kamu copy paste sampai ke kampus, perjuangannya seperti apa kawan? Karena hampurannya ketika orang maturan baru udah kampus hari ini, di absen weh. Misalkan orang ngajar ya di kampus. Cung, siapa yang baca malam baca buku? Dadeu. Atau seminggu yang lalu, baca buku. Nggak ada. Itu level mahasiswa loh, gitu. Ini yang saya bilang tadi, tidak setiap orang yang sekolah itu belajar. Tapi orang yang belajar pasti nyekolah. Ceritain, Pram. Oke. Proses perjuangannya, Pram. Jadi pas itu memang ketika akan mengcopy paste itu. Itu memang nggak apa-apa nih Pak. Kita nya bahasa namanya bukan copy paste, plak kediplak cenah bahasa namanya. Bahasa nama plak kediplak. Bahasa skena. Bahasa skena. Gak apa-apa gitu. Saya nanya ke dosen gitunya. Gak apa-apa, Pram. Jalan aja. Oke. Apapun nanti yang terjadi ya. Oke. Kita jalan aja. Siap. Yang dibaca apa?
Kan kalau di Asian African Reading Club khusus buku-buku Asia Afrika. Isu-isu Asia Afrika. Isu Asia Afrika. Oke. Buku-bukunya khusus Asia Afrika. Ya. Buku Eropa nggak ada. Oke. Gitu. Terus di psikologi ngapain? Buku-buku psikologi lah. Oke. Banyak banget tuh. Berarti kan satu Sesuai situasi kondisi. Oke. Di mana? Di kampus kan ada perpustakaan khusus untuk departemen psikologi ya. Oke. Nah, kita di situ aja. Oke. Jalan. Oke, kita undang teman-teman siap. 1 tahun pertama kan 3-an. Yang lindung ngiluan teh. Tiluan, kan? Rutin we tiluan. Tiluan. Tapi anggar berjamaah kene aman. Tilu iya betul. Tilu berjamaah kene. Kayak imam. 27 derajat kene aman. Tiluan kan 1 tahun. Oke. Hari ini alhamdulillah setiap kegiatan di kampus adalah 10 sampai 15. Wih, well dong. Kebayang teh budak psikologi. Mat diajak macawe hese, kumor di tangan analisa, rudet. Nah, kenapa saya Oke. selama setahun itu kemudian pede aja gitu ya. Oke. Pede bahwa ini akan terus berjalan. Sorry, nama komunitasnya apa dah? Yang di sana. Nah. EKTP. Wah, ini balada si Setno. Sindir sampir. Boa kacipratan ya mah. Panjanganna kawan tadarus psikologi. Oh, dicokot. Tadarusna. Kena seberapa harkat? Kita mah sigana make Coca-Cola Sugro. KTP. Nah, kenapa saya pede gitu ya selama setahun gitu bareng dengan dosen berjalan terus sampai akhirnya kemudian sampai hari ini masih berjalan terus. Karena saya dengar juga dari Asian African Reading Club dari 2009 sampai 2012 ini sami Kang. 3-an, 5-an. Oke. Gak pernah banyak gitu. Nu penting mah ngampar we heulaanan. Yang penting mah konsisten. Oke. Istiqomah gitu ya. Ukuah. Gitu. Masjid. Masjid. Masjid di Bandung. Nggak bodoh. Ya. Terus juga tadi istiqomah, isti tilu, isti opat. Bodoh roge. Tau ge. Luas orang. Yang penting mah itu satu konsisten, istiqomah. Tapi sudah sampai melahirkan produk seperti ini dengan teman-teman komunitas. Alhamdulillah beberapa buku sudah jadi kan kalau di sana kan jelas akademis ya. Core-nya Core-nya akademis, jadi pasti minimal karena jurnal tembus. Gitu. Wow. Wih. Beres minimal mah. Maturan kadinya ongko. Oke. Nama gitu. Sajurnal sabaraha. Ada. Mana Witan? Oke, Bebe, ini dia obrolan yang Pika sebelum di sore hari ini. Silakan, barangkali ada yang mau diobrolin atau ditanyain kepada teman-teman si pembaca naon sih teh marbot. Oke. Marbot. Oke, Mang Opik, sampaikan. Assalamualaikum. Mik lah ngalewihan mik masjid euy. Keren. Saya Opik, saya nanya, kan kalau pemerintah itu ada program apa sih namanya perpustakaan gitu kan, tapi tidak jalan gitu. Nah kalau berandai komunitas ART ini bekerja sama atau ditawari kerjasama dengan pemerintah, apa yang dilakukan sehingga minat baca sekolah itu semakin bertambah gitu. Apalagi sekarang kan minat baca sangat 0, sekian persennya, kadang uruhan gitu. Nah, kumaha carana gitu. Paling itu, terima kasih. Oke. Atuh nuhun Kak Opik, saya pisan patorosana. Ikhtiar panjang Kak Opik. Anu naros jasa uih. Asa di kelas. Kayak hadiah kan Mang ada kumaha cenah tah dongengna. Kerjasama belakangan ada kerjasama juga dari sekolah Kak Opik ya. Jadi perpustakaan terus sebenarnya ada dari sekolah, dari pihak sekolah untuk membuat ekstrakurikuler ya. Tapi sedang menunggu momentum yang pas mungkin ya, karena itu biasanya by event ya, ada event tertentu. Jadi kami juga tersambung dengan perpustakaan, karena perpustakaan misalnya yang di Kota Bandung yang di apa? Jalan Seram. Jalan Pikasieun bukan nama. Jalan Seram. Itu juga banyak apa teman-teman yang jadi kita banyak juga ya berjejaring lah dengan mereka. Ya kalau ada kerjasama mah insya Allah Kang
Tak nyambung kan tadi bisa anu nanya. Oh itu aya komentar. Sabar aja nama Yarna pameh hoyong jalan-jalan ciga tadi ngerilis kayak gitu. Budak sekolah ya? Ya. Sabar sama Yarna. Pram yang tahu mah. Ya. Pram. Kami biasanya di range antara 25.000 sampai 65.000 Per orang. per orang, tergantung Menu. menu Menunya yang mana? Seperti apa? Oke. Jadi seorangnya 25.000. sampai 65.000. Oke. Pokoknya mah yang 25.000 paket hemat, nanaon. Oke. Oh, di bening. Di bening. Oh, diherang. Taufik di diherang. Bumi yang kuah-kuahna. Cai cauna ya. Oke, jadi 25.000 sampai 60.000. Dan itu pun menu tripnya beda-beda juga. Beda-beda. Oke, jadi nanti bisa kita cari tahu teman-teman. Silakan teman-teman cari bikin komentarnya, nanyain berapa di mana-mana. Bisa ke akun IG-nya ARC ada. Reading Club ya Instagramnya. Oke, ada. Atau Instagram teman-teman Reading juga Club. penasaran mau ke berkunjung ke akunnya Rumah Komunitas juga boleh. Tapi yang pasti tadi kudu di-subscribe lah mungkin di gerebek kayaknya diomongin. Digerebek. Oke, Kang Deo, di akhir obrolan kita yang sebenarnya nggak akan bisa berakhir ini, Mbak ya. Tapi paling tidak di momen hari ini, ada yang mau Kang Ade sampaikan, entah misalkan program-program selanjutnya, apa aja yang akan dihadirkan di teman-teman ARC dan seterusnya. Barangkali nanti ada teman yang mau support sistem apapun itu, silakan. Kegiatan masih tetap rutin yang Rabu. Kita juga sedang menunggu perayaan 17 tahun ya. 17 tahun ARC. Bagaimana kita obrolkan juga nanti ada info-info terkini lah, tempat dan waktu pelaksanaannya. Lalu kemudian kita juga mau bikin buku ya Pram, insya Allah bikin buku. Teman-teman bisa kepoin aja di Instagramnya ARC. oke. Terus sekali lagi kita sesungguhnya sedang belajar ya, mempelajari semangat Bandung itu, spirit Bandung. Kemudian kita jadi akhirnya sama-sama juga merayakan program tadi yang mungkin Kak Opik bilang program literasi sebenarnya Kak Opiknya, perpustakaan. Jadi kita juga menggamit kelompok-kelompok, lembaga-lembaga yang senapas ya. Tadinya kita juga jadi kaget ya, kok udah jadi kelompok baca oke gitu ya. Kadang-kadang masuk ke kelompok diskusi sejarah, kadang-kadang masuk ke kelompok diskusi FGD arsitektur kayak gitu. Jadi terlalu banyak juga gitu. Padahal core-nya intinya adalah dari membaca itu. Ya, Kang Pami tadi sudah menjelaskan ya, betapa membaca membawa pengaruh yang luar biasa. Jadi kalau pertanyaan tinu baca gitu ya. Jadi kalau mau tinu pertanyaan anu tinu non poster mah relevansi, lain urusan relevansi deui kudu dipaksakeun. Iya, betul. Urusan literasi mah kudu dipaksakeun. Kecuali kalau mereka enggan menjadi bagian dari peradaban. Benar. Hilangkan saja kapasitas membaca, hilangkan saja kapasitas berpengetahuan, hilangkan saja even budaya ngobrol sekalipun, hilangkan itu selesai. Nggak akan ada negara, nggak akan ada apa-apa. Jadi bukan urusan relevansi relevan apa enggak. Ini harus dipaksakan, ini harus kita ikhtiarkan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Merdeka! Mana Widat? Dan terakhir, teman-teman, barangkali mau support kegiatan ARC, oh ya, sorry, kok lewat. Dengar-dengar 17 Agustus mau bikin acara. Apa aja? Bocoran. Kerjasama dengan RAUS, teman-teman RAUS untuk merayakan kemerdekaan. Indonesia juga mendorong sepenuhnya kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Karena acaranya diantaranya di World Palestina World di 17 Agustus nanti. Itu seharian 12 jam dari jam 9 pagi gitu sampai 9 malam. Wow. Penampil banyak pengisi acara. Orang boleh datang menunjukkan solidaritas. Jadi bukan hanya sekadar urusan 17 Agustusan saja, tapi lebih daripada itu menjangkau kemerdekaan Palestina. Dan ini bagian dari azamnya orang Bandung melalui hutang orang Bandung melalui Dasar-Sila untuk memperjuangkan kemerdekaan. Free Palestine! Free Palestine! Oke, dan setiap teman-teman membeli produk Rumah Komunitas itu diantaranya ada kebaikan karena Rumah Komunitas tengah memperjuangkan membangun Masjid Kuba di wilayah Arjasari. Dan mohon doanya buat semua anak dan supportnya, semoga di akhir bulan ini atau di bulan-bulan yang terdekat secepatnya bisa segera dieksekusi, digunting pitakan. Gue Ami, Pram, Ade Hapsa, Adzan Maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pisan? Bawa Panji Rumah Komunitas, Ustadz Rosihan Fahmi merajutannya dan makna. Dari jalanan hingga meja bisnis, meraba denyut kehidupan yang nyata.